Perkenalkan, nama saya Wayan Ernawati dengan NIM 1834020. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana memahami statistik dengan menggunakan uji chi-square. Jadi uji chi-square ini juga disebut dengan chi-kuadrat. Adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun, perlu diketahui syarat-syarat uji adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana uji square dapat digunakan. Yang pertama yaitu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga dengan actual count atau F0 sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut dengan expect count atau FH kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalnya 2x3, jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji chi-square ini salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji kesesuaian, uji independensi, dan uji homogenitas. Yang pertama, uji kesesuaian. Uji kesesuaian atau test of goodness of fit digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi sampel data dengan suatu distribusi populasi tertentu. Yang kedua, ada uji independensi atau disebut juga test of independence. Dilakukan untuk mengetahui ketergantungan antara variabel atau signifikasi independensi. Yang ketiga, ada uji tabel kontingensi. Ketika dua variabel terlibat, frekuensi yang diamati dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi dua arah atau tabel kontingensi. Dimensi dari tabel tersebut didefinisikan sebagai R kali X, di mana R mengindikasikan jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Kemudian ada pengujian hipotesis beda K proporsi atau K lebih dari 2. Yang pertama yang diperlukan yaitu rumusan hipotesis. Kemudian yang kedua adalah nilai kritis, nilai hitung, di mana pada langkah nilai hitung ini dilakukan pencarian nilai X kuadrat. Dihitung dengan menggunakan rumus F0 frekuensi observasi dan FE frekuensi harapan. Jika nilai X2 dihitung lebih kecil daripada nilai X2 kritis, disebut kriteria penerimaan H0. Mungkin itu sedikit yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kurang. Saya ucapkan terima kasih.